Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfani dengan NIM 2105323 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Zul Afdal SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kasus yang berhubungan dengan pertemuan 1 sampai pertemuan 4 pada materi Bank dan Lembaga Keuangan. Kasus yang pertama yaitu tentang risiko sistematik dan kestabilan keuangan di Indonesia. Risiko sistematik merupakan ancaman yang signifikan bagi stabilitas keuangan di Indonesia. Kondisi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan volatilitas pasar finansial global dapat berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. Risiko ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk pengaruh eksternal seperti krisis ekonomi global, kondisi pasar keuangan global, serta faktor internal seperti kegagalan lembaga keuangan besar atau skema investasi yang spekulatif. Risiko sistematik dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas sistem keuangan nasional, mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas lembaga keuangan, mengakibatkan penarikan massal dana oleh investor, serta penurunan nilai tukar dan nilai aset. Keterkaitan kasus ini pada materi pertemuan 1 yaitu sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya, pada materi pertemuan 2 yaitu tentang kondisi perbankan, kasus yang saya angkat yaitu tentang kasus kebangkrutan Lehman Brothers pada tahun 2008. Lehman Brothers Holding International adalah perusahaan layanan keuangan global pada tahun 2008. Bank investasi global, Lehman Brothers mengalami kebangkrutan yang berdampak besar pada sistem keuangan global. Kejatuhan Lehman Brothers menjadi pemicu krisis keuangan global yang melanda pasar saham, properti dan perbankan, memicu resesi global. Kebangkrutan perusahaan ini disebabkan kredit macet yang terjadi pada perusahaan properti dan real estate yang berada di Amerika Serikat. Ada dua penyebab utama bangkrutnya Lehman, yaitu yang pertama krisis subprime mortgage. Dengan terjadinya krisis ini menyebabkan kredit macet, sehingga Lehman Brothers pun tidak bisa membayar kewajibannya kepada pihak lain. Jatuhnya Lehman Brothers juga terjadi karena tekanan dari pesaing yaitu JP Morgan yang meminta jaminan uang yang cukup besar pada saat Lehman Brothers sedang mengalami kesulitan keuangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers mengumumkan kebangkrutannya. Selanjutnya materi pertemuan 3 yaitu tentang kebijakan nilai tukar. Kasus yang saya angkat di sini adalah tentang kasus pengaruh perubahan nilai tukar. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor suatu negara. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak perubahan nilai tukar terhadap daya saing produk ekspor dan impor. Intervensi atau penyesuaian kebijakan dapat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mendukung sektor ekonomi yang relevan. Yang kedua yaitu depresiasi tiba-tiba dalam nilai tukar dapat meningkatkan harga impor dan mendorong inflasi. Otoritas keuangan harus mengelola kebijakan moneter untuk merespon perubahan nilai tukar dengan bijak, mempertimbangkan dampaknya pada inflasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga. Selanjutnya pada pertemuan 4 yaitu tentang otoritas jasa keuangan, kasus yang saya angkat di sini adalah kasus Jiwasraya. Pada tahun 2018, perusahaan asuransi BUMN Indonesia Jiwasraya mengalami krisis keuangan serius. Perusahaan ini mengalami kesulitan dalam membayar klaim asuransi kepada nasabahnya, yang mencakup banyak investor, individu, dan institusi. Penyebab utama krisis Jiwasraya adalah kebijakan investasi yang buruk. Perusahaan ini melakukan investasi berisiko tinggi, termasuk dalam instrumen-instrumen yang berpotensi merugikan seperti saham yang berisiko tinggi dan proyek infrastruktur yang gagal. OJK sebagai regulator sektor asuransi di Indonesia segera melakukan penyelidikan terhadap masalah ini. Mereka memperlakukan tindakan pengawasan yang lebih ketat terhadap Jiwasraya dan melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan.
Jiwasraya mengakibatkan banyak nasabah asuransi kehilangan uang dan klaim mereka tidak terpenuhi. Kasus ini juga memicu tindakan hukum terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam kebijakan investasi